Rekan-rekan sekalian, malam ini kita bahas tentang visi dan misi. Apa itu visi dan misi perusahaan? Baik, kita ikuti slide yang pertama. Visi dan misi. Visi dan misi usaha itu adalah cita-cita sekaligus sasaran atau goal perusahaan kita. Cita-cita itulah yang kita komunikasikan kepada karyawan dan masyarakat agar mereka mendukung usaha kita. Adanya cita-cita akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita. Jika kita belum memiliki tujuan atau cita-cita, sistem yang kita buat tidak ada ujung pangkalnya. Rekan-rekan sekalian, visi merupakan gagasan dan pemikiran yang tertulis dalam sistem manajemen, berisi gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Ciri sebuah visi adalah imajinatif, jadi dapat dibayangkan, bahkan bisa divisualisasikan. Visi itu harus bisa divisualisasikan, bahkan dibayangkan, walaupun visi itu lebih abstrak, berbeda dengan misi, dan berorientasi masa depan. Goalnya jangka panjang, ya, 20 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan bisa 100 tahun, dan bisa menjawab why, yaitu alasan kenapa perusahaan kita harus ada dan layak kita perjuangkan. Itu adalah ciri dari sebuah visi. Ada dua pendekatan dalam perumusan visi, yaitu visi dinamis dan visi non-dinamis atau visi tetap. Visi dinamis dibatasi oleh rentang waktu. Visi ini akan berubah jika pada rentang waktu tersebut visi telah tercapai. Visi dinamis lebih kuantitatif dan dibuat untuk jangka pendek. Sedangkan yang kedua adalah visi non-dinamis atau tetap. Itu dibuat untuk jangka panjang lebih dari 20 tahun. Ya, visi inilah visi yang lebih abstrak dan lebih imajinatif karena sifatnya tetap, teman-teman sekalian. Nah, berikutnya, pernyataan visi itu memiliki 4 faktor kunci yang perlu dideskripsikan. Jadi ini penting teman-teman ya, ada 4 faktor kunci dalam membuat visi usaha. Apa saja itu? Pertama adalah visi itu harus menyebutkan jenis usaha Anda, produk atau jasa Anda. Kemudian kedua, berisi pernyataan mutu atau positioning. Yang ketiga adalah skala usaha atau cakupan operasional yang dicita-citakan. Dan yang keempat adalah khusus untuk visi dinamis, yaitu adanya rentang waktu pencapaian. Ya, kita berikan contoh. Ya, kita berikan contoh seperti ini. Jadi teman-teman silakan buat form seperti ini, bisa dimodifikasi atau dicotek plug boleh. Ya, di dalam tabel ini ada faktor kunci. Faktor kunci ini terdiri dari 4 faktor tadi ya. Jadi penyebutan produk atau jasa, mutu atau positioning, yang ketiga skala usaha atau cakupan operasional, kemudian yang keempat adalah rentang waktu. Kemudian di sebelah kanannya sebutkan cita-cita Anda terhadap bisnis ini. Ya, dibagi dua, visi dinamis dan visi tetap. Cara ngisinya adalah pertama, misalnya katakanlah ini perusahaan bakso ya. Cara mengisinya adalah seperti ini. Katakanlah ini adalah perusahaan produksi bakso. Faktor kunci yang pertama, penyebutan produk atau jasa diisi, yaitu menjadi warung bakso yang laris. Kemudian kedua, mutu atau positioningnya sangat laris karena rasa dan pelayanannya. Jadi positioningnya atau mutunya adalah sangat laris karena rasa dan pelayanannya, teman-teman. Kalau nomor satu adalah jenis produknya atau jenis jasanya, itu harus ada. Yang kedua adalah positioningnya, mutunya. Yang ketiga adalah skala usaha atau cakupan operasionalnya, apakah nasional, apakah internasional, atau regional ya, atau di suatu provinsi tertentu boleh. Memiliki 500 cabang tersebar di kota-kota seluruh Indonesia. Rentang waktunya adalah pada tahun 2031. Oke. Kemudian visi tetapnya yang sebelah kanan ya, menjadi warung bakso laris, sama. Sangat laris karena rasa dan pelayanannya, sama. Terbesar di Indonesia, itu yang membedakan. Keempat,
kosong karena ini visi tetap yang tidak berubah. Nah, kemudian yang berikutnya redaksional rumusannya ini adalah kesimpulan atau final redaksi dari cita-cita terhadap bisnis kita yang sudah kita isi dari faktor kunci 1 sampai 4. Kasih contoh, setelah diotak-atik gitu ya, maka redaksinya bisa ditulis seperti ini. Menjadi warung bakso yang sangat laris karena rasa dan pelayanannya dan memiliki 500 cabang di kota-kota seluruh di Indonesia pada tahun 2029. Kalau visi tetap adalah menjadi warung bakso terbesar di Indonesia karena rasa dan pelayanannya. Ya, penyebutan produknya sudah ada, yaitu menjadi warung bakso, positioningnya terbesar di Indonesia, ya. Kemudian skala usaha cakupannya terbesar di Indonesia, untuk positioning adalah karena rasa dan pelayanannya. Ya, seperti itu teman-teman. Kasih contoh lagi, misalnya pernyataan visi daripada Master SOP misalnya. Faktor kunci yang pertama adalah penyedia sistem standarisasi aktivitas kerja atau SOP perusahaan. Kemudian mutu atau positioningnya terdepan dan berkualitas. Yang ketiga adalah Indonesia, skala cakupannya, rentang waktunya nggak ada karena ini sifatnya tetap ya. Maka redaksional rumusannya adalah menjadi perusahaan nasional terdepan dalam menyediakan produk dan sistem standarisasi aktivitas kerja yang berkualitas. Nah, ini adalah contoh dari visi dari perusahaan-perusahaan yang sudah ternama. Toyota misalnya menjadi perusahaan otomotif. Toyota misalnya menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Indosat menjadi penyelenggara komunikasi terpadu kelas dunia. Otsuka Indonesia menjadi perusahaan paling unggul dalam sumbangsinya untuk kesehatan manusia yang lebih baik. Kemudian PT Timah menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia menuju kehidupan yang lebih berkualitas. PT Pelni menjadi perusahaan pelayaran yang tangguh dan pilihan utama pelanggan. Master SOP menjadi perusahaan nasional terbaik dalam menyediakan produk dan sistem standarisasi operasional prosedur yang berkualitas dunia. Wow. Mantap ya. Oke. Kemudian, mana visi Anda?